Mengelilingi istana empat kehidupan roh kembali, empat makhluk roh kembali. Cihwe, hari ini siap mengelilingi alam baka. Yang Sen, ikut saya naik ke atas teratai. Yang Sen, siap. Tidak tahu hari ini kita menuju ke mana. Cihwe, hari ini yang akan kita kelilingi tempatnya lain. Ada pemandangan lain. Kamu bersemangatlah. Tidak usah kaget hingga kurang konsentrasi untuk mengarahku. Yang Sen, ya, saya sudah duduk mantap. Silakan berangkat. Oh, di bawah kok terlihat cahaya. Orang yang di dalam kepalanya bercahaya dan menembus langit. Cihwe, siapa yang menyuruh kamu untuk membuka mata untuk melihat? Itu adalah sinar Tao yang memancar dari dalam wihara Sensien. Kita sekarang duduk di dalam bunga teratai melayang di langit. Karena para desa di dalam ruangan wihara melindungi dan para murid sedang berkonsentrasi Im dan Yang, dua hawa memadu menjadi satu titik, maka terjadilah cahaya itu. Karena para umat di dalam wihara melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, maka terlihat adanya sinar itu. Yang Sen, saya mau tanya, apakah sinar yang terdapat di atas kepala para umat atau murid di dalam ruangan wihara itu tidak akan berubah? Cihwe, yang meninggalkan ruangan, namun hati Tao tetap dan terus rajin membina. Cahaya akan semakin kuat dan menarik sinarnya. Tetapi bagi yang telah meninggalkan ruangan, keyakinan Tao atau ajarannya hilang. Berbuat semaunya atau berbuat kesalahan, maka cahayanya akan lemah dan jadi gelap. Tetapi sekarang karena masih ada di dalam ruangan, tiga lapisan saling menunjang, maka sinar Tao jadi istimewa terangnya. Maka kalau manusia sering mendekati orang yang sudah dapat ajaran dan sering pergi ke wihara, setan luar tidak akan mengganggu. Kalau melakukan kejahatan, maka lampu hati akan lenyap. Karena setan suka kegelapan, tapi takut dengan terang. Maka sudah masuk ke badan manusia. Dan jika pagi hari tiba, setan pun akan pergi. Manusia di dunia harus waspada. Yang Sen, cepat tutup kedua matamu, siap untuk meninjau alam baka. Yang Sen, ya, saya sudah menutup kedua mataku. Guru, silakan berangkat. Cihwe, sudah tiba. Yang Sen, turun. Yang Sen, oh, di depan kenapa segala binatang atau ayam, bebek, dan burung menuju ke jalanan ini dan bergerak maju? Cihwe, inilah jalanan yang dibuat oleh empat makhluk hidup setelah mati menuju ke alam baka. Dan di depan adalah perbatasan antara alam dunia dan alam baka. Yang Sen, tempo hari kita lewat di sini. Kenapa tidak terlihat kejadian seperti sekarang ini?
Cihuet, karena kamu adalah manusia biasa, saya khawatir kamu melihat terlalu banyak hingga mengacaukan konsentrasi. Maka gunakanlah sedikit ilmu tutupi keadaan 4 makhluk pulang ke alam baka. Yang Sen, kalau begitu saya sudah dileluconi oleh guru. Semua binatang ini kok kelihatan seperti kaget dan lari, seperti diuber-uber orang. Cihuet, keempat makhluk waktu masih hidup di dunia. Waktu matinya kebanyakan dibunuh, maka rohaninya masih kaget. Setelah lepas napas di dunia putus, maka disedot hawa im satu persatu kembali ke neraka agar melunasi karma dalam 3 kehidupan. Keempat makhluk dosanya agak berat, rohnya suram, hawa nafasnya lemah, dan setelah mati tidak perlu dikawal masuk oleh prajurit alam baka, akan pulang kemari disedot oleh hawa tanah. Kejadian seperti ini mungkin manusia tidak perlu tahu. Yang Sen, ya, ini pertama kali mendengar dan melihatnya. Kita juga jalan mengikuti mereka. Cihuet, ya, kita jalan mengikuti mereka dan mengenai makhluk hidup yang lahirnya berubah bentuk atau lahirnya secara amfibi. Karena kecil bentuknya, setelah mati rohnya seperti pasir ditiup angin, cepat terbangnya. Kalau dilihat dengan mata kurang jelas, tetapi setelah terkumpul di alam baka, rohnya jadi satu, baru diterima sidang untuk melunasi karma 3 kehidupan. Yang Sen, terima kasih atas penjelasan guru. Kalau tidak, saya tidak tahu. Di depan adalah pintu hantu. Kenapa roh keempat makhluk itu tidak masuk melalui pintu itu? Cihuet, karena pintu hantu diutamakan untuk roh manusia. Mereka 4 makhluk dosanya lebih berat, maka masuk melalui pintu kecil di sebelah kiri dan kanan. Yang Sen, setelah masuk, mereka tidak melapor diri di ruangan penyerahan daftar catatan diri. Cihuet, ada tempat lain yang mengurusi tidak jauh dari sini, dan itulah tempatnya. Sekarang kita ikuti mereka, cepat jalan. Yang Sen, oh, di depan ada sebuah lapangan yang besar dan berumput hijau, dan di sebelah kiri berdiri sebuah istana, dan di atasnya tertulis Istana 4 Makhluk Roh Kembali. Para 4 makhluk ini semuanya berkumpul di depan istana. Kepalanya menghadap ke istana, goyang dan menunduk seperti mau melapor. Cihuet, di depan itulah istana 4 makhluk roh kembali. Keempat makhluk kehidupan telah reinkarnasi di dunia untuk menerima pembalasan karma, dan setelah mati kini kembali ke istana lagi supaya bisa kembali jadi bentuk manusia lagi. Cepat jalan. Yang Sen,
dalam istana keluar 3 pejabat. Siapakah mereka? Cihuet, mereka adalah pejabat, dan Qian Shui, 1000 umur dari istana. Cepat beri salam. Yang Sen, salam jumpa Qian Shui dan pejabat dewa. Qian Shui, tidak usah sungkan, bangun, selamat datang Cihuet dan Yang Sen dari wihara Senxie. Cihuet, hari ini saya ajak Yang Sen dari Taiwan, kota Taichung wihara Senxie, kemari untuk meninjau. Harap Qian Shui banyak memberi petunjuk. Qian Shui, mari, kalian harus cepat mengikuti saya masuk ke dalam. Yang Sen, terima kasih. Qian Shui, silakan kalian duduk. Jenderal, cepat tuang teh. Yang Sen, tempat di sini agak asing bagi saya. Harap Qian Shui bisa banyak memberi petunjuk. Qian Shui, istana 4 makhluk roh kembali jarang diketahui oleh dunia karena wihara kalian mengarang buku berkeliling di alam baka atas titah Gyokti, sehingga istana ini dibuka bebas untuk kalian. Benar-benar kali ini terkecualikan. Yang Sen, terima kasih kemuliaan langit. Harap Qian Shui banyak memberi petunjuk. Qian Shui, tugas saya menguasai istana 4 makhluk roh kembali dengan gelar Qian Shui. Diambil dari kata 4 makhluk, artinya kira-kira, kura-kura yang berumur 1000 tahun, artinya panjang umur. Maka di istana ini saya dipanggil Qian Shui, tidak dipanggil Wiyawo. Setiap manusia yang berat dosanya setelah hukumannya habis dalam 10 tingkatan terakhir diserahkan ke 6 jalan kehidupan, di antaranya jalan 4 makhluk untuk reinkarnasi. Setelah lahir lagi di dunia akan hilang bentuk badan manusia, namun berbentuk jadi 4 makhluk hewan atau yang lain-lain. Lahirnya 4 makhluk dibagi: lahir dari kandungan, lahir setelah telur menetas, lahir setelah berubah dan asal kepupong, lahir secara amfibi dibagi menjadi 4 bagian atau golongan menurut tingkatan, yaitu tingkat 1 dari kandungan, tingkatan kedua dari telur menetas, tingkatan ketiga dari asal kepupong, tingkatan keempat dari amfibi. Karena beratnya dosa di dunia, kini menerima pembalasan. Yang lahir dari kandungan dan terus menetas adalah roh utuh. Namun bagi yang lahirnya asal dari kepupong dan lahir secara amfibi, agak berat lagi dosanya, disebut roh tidak utuh. Juga agak sulit diurusi kembalinya roh, harus menunggu roh yang pecah belah utuh menjadi satu. Setelah terkumpul baru bisa dijadikan bentuk yang aslinya. Cihuet, waktunya sudah tiba. Kami harus kembali
Yang Sen, cepat keluar, siap pulang. Qian Shui, antar kamu. Qi Wen, memutuskan pembicaraan. Qian Shui harap dimaklumi. Qian Shui, tidak apa-apa karena waktunya pulang ke dunianya sudah tiba. Saya juga tidak bisa lama-lama menahan kamu. Qi Wen, Yang Sen naik ke teratai. Yang Sen, saya sudah duduk. Silakan guru berangkat. Qi Wen, wihara Sen Xian sudah tiba. Yang Sen, turun. Roh kembali ke badan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.